Amsal 16 ayat 32 bunyinya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Shalom anak-anak rumah roti. Wow, kalian tetap semangat ya. Meskipun sudah lama kita nggak ibadah offline. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan ini. Tapi ada teman kita loh. Teman kita yang setia, yang cantik, yang ramah akan menyapa kita terlebih dahulu. Ya, ini teman kita, Angel. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Angel berharap kalian sehat semua ya. Angel sudah mandi, sudah sarapan, sudah cantik, karena Angel mau ibadah di rumah roti. Teman-teman, kudu semangat ya. Meskipun ibadahnya online, harus sungguh-sungguh. Harus menghormati Tuhan ya. Saya mau nyapa teman saya ya. Ada siapa ya? Ada Ceci, Jesslyn, Jessica, Eva, Sena, Tina, ada Rinhat. Rinhatnya sudah sembuh ya. Wow, Rinhat pinter, Tuhan baik ya. Rinhat sudah disembuhkan. Yuk, kita mulai ibadah yuk, kita berdoa yuk. Aku mau pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami semua sehat, dipelihara Tuhan dalam segala anugerah-Mu. Sekarang kami mau ibadah di rumah roti. Berkati ya pemberitaan firman Tuhan hari ini dan setiap pujian yang kami naikkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Wianti siap memuji Tuhan? Siap, semangat. Oke, semangat. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Boleh semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Oke, mari kita bersuka-cita. Kita angkat pujian ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah.
Ayat hafalan kali ini terambil di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat 37 beginilah firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu, dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, Nah, selama 1 bulan ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Natal, seputar Natal. Nanti untuk cerita kelanjutan Nabi Musa itu akan kita sambung kembali di tahun depan. Untuk bulan ini khusus spesial Natal. Hari ini Ibu Yanti akan cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Di Yudea pada waktu itu rajanya adalah Bapak Herodes. Kalian pasti tahu kan Herodes yang kejam itu ya, yang mau membunuh bayi-bayi itu. Nah, di kota itu ada seorang imam, namanya Imam Zakaria. Istrinya Ibu Elisabeth. Nah, Ibu Elisabeth ini masih saudara daripada Maria, Ibu Tuhan Yesus. Bapak Zakaria sama Ibu Elisabeth itu orang yang takut kepada Tuhan, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh, orang yang rajin berdoa. Dia pekerjaannya jadi Bapak Imam Zakaria itu sebagai imam. Imam itu apa ya adik-adik? Imam itu kalau sekarang itu Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta kan bekerja di mana? Di gereja. Nah, Pak Imam Zakaria itu bekerjanya, melayaninya di bait suci. Kalau ada tugas di bait suci, dia mempersembahkan ukupan, persembahan sebagai perantara bangsa Israel. Bapak Zakaria sama Ibu Elisabeth itu tekun sekali berdoa, minta supaya diberikan anak. Setiap hari minta diberikan anak. Tetapi sampai masa tuanya sudah nenek-nenek sama kakek-kakek belum juga diberi anak kepada Tuhan. Tapi Bapak Imam Zakaria sama Ibu Elisabeth nggak pernah marah sama Tuhan. Mereka tetap berdoa, tetap berharap. Nah, satu hari Pak Imam Zakaria ini tugas di bait suci. Pada waktu dia lagi mempersembahkan korban di bait suci, tiba-tiba adik-adik ada malaikat datang kepada Bapak Zakaria. Bilangnya malaikat begini, "Hei Zakaria, doamu selama ini dijawab oleh Tuhan. Istrimu akan melahirkan seorang anak. Dan anak yang akan dilahirkan istrimu itu harus dinamakan Yohanes."
Adik-adik, Bapak Sakaria ini rajin berdoa, mendapat jawaban doa dari malaikat, nggak percaya. Mana mungkin, nggak mungkin. Karena Bapak Sakaria sudah tua, istrinya juga sudah tua, jadi nggak percaya kalau punya anak. Akhirnya apa adik-adik? Karena Bapak Sakaria ini tidak percaya, Tuhan menghukum, akhirnya Bapak Sakaria jadi bisu. Tiba-tiba nggak bisa ngomong adik-adik. Akhirnya Bapak Sakaria keluar, orang yang nunggu di luar pada bingung. Karena Bapak Sakaria ngomongannya, wah, orang yang di luar kaget. Wah, pasti ada sesuatu. Akhirnya adik-adik, sesudah beberapa bulan, akhirnya rupanya benar-benar terjadi. Istri Bapak Sakaria hamil, dan pada waktunya melahirkan, tetangganya pada datang semuanya. Bener adik-adik, Bapak Sakaria, istrinya akhirnya dikaruniai anak laki-laki. Akhirnya semua saudara-saudaranya pada datang adik-adik. Saudara-saudara pada datang, akhirnya ini anaknya dikasih nama siapa ya? Karena ini harus diberi nama. Akhirnya Ibu Elizabeth bilang dikasih nama Yohanes. Akhirnya saudara-saudaranya tetangga, jangan dikasih nama Yohanes, karena di keluarga kita gak ada nama ini. Wah, tapi akhirnya dipanggillah Bapak Sakaria. Bapak Sakaria dipanggil. Bapak Sakaria kan nggak bisa ngomong. Dia kasih bilangnya gini, Pak, anak ini namanya siapa? Wah, pada nggak ngerti adik-adik, karena bisu Bapak Sakaria ini. Ditanya lagi, namanya siapa ya? Wah, nggak bisa. Akhirnya ada yang ngambilin batu. Adik-adik zaman dulu kalau nulis pakai batu ya. Akhirnya Bapak Sakaria dikasih batu, dan akhirnya nulis di batu itu adik-adik. Nulis namanya Yohanes. Kaget adik-adik semua yang dengerin. Karena pada waktu nulis Yohanes, Bapak Sakaria bisa bicara lagi adik-adik. Wah, ini luar biasa, ini mujizat dari Tuhan. Akhirnya Bapak Sakaria bisa berbicara lagi, tidak bisu lagi. Jadi Bapak Sakaria itu mendapat hukuman dari Tuhan karena tidak percaya kepada perkataan malaikat Tuhan. Nah adik-adik nggak boleh tidak percaya kepada firman Tuhan. Adik-adik kalau berdoa harus percaya. Adik-adik sakit, ya berdoa harus percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Ya, jadi pelajaran buat kita apa adik-adik? Bahwa kalau kita punya permohonan doa kepada Tuhan, harus percaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Jadi akhirnya seluruh kota itu adik-adik bersuka cita karena pemimpinnya Imam Sakaria yang memimpin umat bangsa Israel. Akhirnya ada satu mujizat, istrinya melahirkan di masa tua. Adik-adik, cerita tentang Yohanes, anaknya Pak Imam Sakaria dan Ibu Elizabeth, itu penting buat kita semuanya. Karena Yohanes ini dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa suatu hari akan ada
seorang yang akan mempersiapkan jalan buat Mesias, buat Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, yang biasa kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Jadi dia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Siapa Mesias? Mesias adalah Tuhan Yesus yang datang dari surga menjelma menjadi manusia. Dia, Tuhan Yesus, mempunyai tugas menyelamatkan kita. Dia disalibkan, darahnya tertumpah untuk menebus dosa kita. Jadi setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah adik-adik yang kita selalu peringatin, yaitu tentang Natal, yaitu kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Ayo kita akan saksikan video kita pada kesempatan ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya,
Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang. Ya, sekarang kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Semuanya sungguh-sungguh ya, kita berdoa mengucap syukur untuk ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk pelajaran-pelajaran yang boleh kami terima. Kami juga bersyukur Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, berkorban untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Rumah Roti. Anak-anak Rumah Roti semakin hari semakin mencintai Tuhan. Apalagi di bulan Desember ini, anak-anak Rumah Roti akan memperingati Natal. Biarlah anak-anak Rumah Roti mengerti makna Natal. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati Indonesia dalam damai sejahtera. Kami memberkati Indonesia dengan segala kebaikan. Kami memberkati Indonesia dalam segala kelimpahan. Berkati Presiden, Wakil Presiden kami. Berkati juga Tuhan untuk keamanan. Berkati juga Tuhan supaya corona tidak ada lagi di negeri ini. Tidak terjadi gelombang ketiga. Kami percaya kami semua yang akan dibebaskan untuk boleh ibadah offline lagi dan sekolah offline lagi. Kami mengucap syukur Bapa. Kami menaikkan setiap permohonan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.